Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM H05225570 kelas B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan mata kuliah Evaluasi Pembelajaran. Dengan tugas ini saya akan menjelaskan yaitu pengembangan instrumen tes. Jadi mengembangkan instrumen tes yang efektif dan berkualitas tinggi adalah kunci untuk melakukan evaluasi pembelajaran yang akurat dan bermakna. Proses pengembangan tes harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur, mempertimbangkan berbagai aspek penting agar dapat menghasilkan alat evaluasi yang andal dan dapat diandalkan. Selanjutnya, adapun tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, mengukur pencapaian belajar. Tes yang dikembangkan harus dapat mengukur sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang kedua, mendiagnosis kesulitan belajar. Tes juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesulitan atau kekurangan yang dialami peserta didik dalam proses belajar. Yang ketiga, memperbaiki proses pembelajaran. Hasil evaluasi melalui tes dapat memberikan umpan balik berharga bagi guru untuk memperbaiki strategi, metode, dan materi pembelajaran agar lebih efektif di masa depan. Adapun jenis-jenis tes pembelajaran. Yang pertama, tes formatif, tes sumatif, dan yang ketiga, tes diagnostik. Selanjutnya, bentuk-bentuk soal tes, yaitu pertama pilihan ganda, isian singkat, uraian. Yang keempat, praktik atau kinerja. Tindak lanjut remedial. Peserta didik belum mencapai kompetensi dapat diberikan remedial atau pengayaan yang sesuai. Yang ketiga, penempatan dan pengurusan. Hasil tes dapat digunakan untuk menempatkan peserta didik di kelompok atau program yang sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, pelaporan dan akuntabilitas. Hasil tes dapat dilaporkan kepada orang tua atau pemangku kepentingan lainnya sebagai bentuk akuntabilitas. Prinsip pengembangan tes. Yang pertama, validitas, yaitu tes harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan tujuan pembelajaran. Validitas tes dapat ditinjau dari segi isi, konstruk, dan kriteria. Yang kedua, objektivitas. Tes harus bebas dari unsur subjektif dan dapat dinilai secara adil serta konsisten oleh berbagai penilai. Yang ketiga, reliabilitas. Tes harus konsisten dalam memberikan hasil yang sama ketika diujikan berulang kali. Adapun perakitan dan administrasi tes, yang dimana ada spesifikasi tes, penulisan soal, teladan revisi, perakitan tes, administrasi tes. Penempatan hasil tes, yaitu pertama umpan balik pembelajaran. Hasil tes dapat memberikan informasi tentang untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, analisis kualitas tes. Yang pertama, tingkat kesulitan. Analisis ini mengevaluasi berapa sulit atau mudah soal tes bagi peserta didik. Yang kedua, daya beda. Daya beda menunjukkan seberapa baik soal dapat membedakan antara peserta didik yang menguasai materi dan yang tidak. Yang ketiga, efektivitas pencegah. Analisis efektivitas pencegah pada soal pilihan ganda berguna untuk mengevaluasi apakah pilihan jawaban yang salah cukup menarik bagi peserta didik. Yang ketiga, reliabilitas, yaitu mengukur sejauh mana
Tes dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan.